Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aulia dengan NIM 12410600005 dari Ilmu Hadis 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang menggali hukum dari sumber aslinya untuk kasus-kasus yang baru. Peningkatan serta perubahan zaman yang diikuti dengan kemajuan teknologi pada era yang modern ini memberikan dampak yang begitu besar bagi kehidupan sehari-hari, termasuk dalam transaksi keuangan, seperti halnya praktik jual beli, sewa menyewa, transportasi, ataupun transaksi-transaksi keuangan yang lainnya. Jika dulu transaksi keuangan dilakukan secara konvensional menggunakan uang tunai, namun sekarang transaksi keuangan sudah tidak sepenuhnya menggunakan uang tunai. Salah satu inovasi manusia yang terus tumbuh dan berkembang hingga saat ini adalah penggunaan alat tukar secara virtual atau yang sering kita sebut dengan uang elektronik atau uang virtual. Penggunaan uang elektronik ini lebih diminati dibandingkan penggunaan uang tunai karena memiliki banyak kelebihan. Dompet digital jauh lebih praktis dibandingkan uang tunai karena kita bisa kemana-mana tanpa membawa uang tunai. Aplikasi e-wallet yang saat ini berkembang pesat di Indonesia itu diantaranya ada OVO, Dana, Aja, ShopeePay, ataupun aplikasi-aplikasi yang lainnya. Di balik semua kelebihan dari dompet digital ini, muncul kebingungan dan kekhawatiran di dalam masyarakat. Apakah transaksi pembayaran ketika kita berbelanja di suatu marketplace dan membayarnya menggunakan dompet digital itu halal? Sebagian masyarakat belum mengetahui bagaimana hukum bertransaksi menggunakan dompet digital. Mengingat pada saat ini, masyarakat sudah beralih ke uang virtual yang disimpan di dalam dompet digital atau yang sering kita sebut e-wallet. Kehadiran dompet digital pada dasarnya sama dengan dompet konvensional, yakni berfungsi untuk menyimpan uang. Bedanya, dompet digital menyimpan uang dalam bentuk digital, di mana kita tidak dapat melihat wujud dari uang tersebut, sedangkan dompet biasa menyimpan uang secara tunai. Dompet yang telah dikembangkan dalam aplikasi digital ini tidak hanya berfungsi untuk menyimpan uang saja, tetapi juga memiliki fitur yang lainnya, seperti pembayaran jasa, pembayaran tagihan, pembayaran asuransi, dan masih banyak lagi. Untuk meninjau apakah mekanisme transaksi yang dilakukan itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka di sini kita akan mencoba untuk melihat dari sisi akadnya. Karena dalam bermuamalah, sah tidaknya suatu transaksi itu tergantung akadnya. Saat melakukan pengisian akun e-wallet dengan sejumlah dana, pengguna menyimpan dana tersebut di dalam dompet digital. Hal ini memiliki persamaan ketika pengguna juga menyimpan dana pada rekening sebuah bank. Bedanya, jika pengguna diberikan pilihan jenis tabungan apa yang diinginkan ketika memutuskan menjadi nasabah sebuah bank. Namun, hal demikian tidak berlaku pada dompet digital. Pada bank syariah misalnya, nasabah akan diberikan pilihan bahwa ia akan menabung dengan akad wadiah atau dengan akad mudharabah. Yang mana, jika ia memilih menyimpan uangnya dengan akad wadiah, maka itu hanya bersifat titipan, dan bank tidak berhak menggunakan uang tersebut sebagai modal usahanya. Selain itu, nasabah juga tidak mendapat keuntungan apapun dari dana yang disimpan pada bank tersebut. Sebaliknya, jika nasabah memilih menyimpan dananya menggunakan akad mudharabah, maka dana yang disimpan tersebut dapat digunakan oleh bank sebagai modal usahanya.
dan nasabah bisa saja memiliki keuntungan dari bagi hasil atas dana yang disimpan tersebut. Pada aplikasi e-wallet, pengguna tidak diberikan pilihan seperti itu, sehingga pengguna murni menyimpan uang mereka dengan akad wadirah. Hal tersebut terlihat dari fakta di lapangan yang memperlihatkan bahwa pengguna dapat dengan mudah menarik kembali dananya. Tidak ada potongan, serta pengelola juga tidak mengambil keuntungan atas dana pengguna yang disimpan pada e-wallet tersebut. Jadi, dompet digital hanya berperan sebagai media penyimpanan uang digital, di mana uang yang tersimpan nilainya sesuai dengan yang tertera di dalam dompet digital tersebut. Melihat mekanisme transaksi keuangan melalui dompet digital ini, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli dalam aplikasi e-wallet menggunakan akad jual beli yang dibolehkan karena memenuhi syarat dan rukun jual beli. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wa akhirul kalam, aqulu syukran katsiran, wabillahi taufiq warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.